Evolusi teori manajemen, teori behavioral. Behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan para pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan berbasis dan terpusat pada perilaku manusia dengan menganalisis hal yang mendasari sebuah aktivitas temporarinya sesuai dengan kebutuhan atau motif pencapaian si pekerja. Secara pengertiannya lebih mudah, behavioral merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan petugas, pekerja, dan produktivitas kerja. Berikut adalah tokoh-tokoh behavioral. Yang pertama, Elton Mario, 1880 sampai 1949. Kedua, Abraham Maslow, 1908 sampai 1970. Ketiga, Douglas MC Gregor. Nah, behavioral management menekankan kepada sikap dan perilaku individu dan proses dalam grup atau kelompok, mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Berikut adalah hasil kesimpulan dari berbagai tokoh mengenai teori behavioral. Yang pertama, dari tokoh Elton Mayo, Gerakan Hubungan Manusia, penelitian manusia dalam lingkungan kerja. Pertama, pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. Kedua, pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka pekerja pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Dan yang kedua, dari tokoh Abraham Maslow, teori motivasi hierarki kebutuhan. Yang pertama, variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Yang kedua, setiap jenjang kebutuhan manusia dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Ketiga, pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. Yang keempat, kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Selanjutnya dari tokoh Douglas MC Gregor, pendekatan ilmiah tingkah laku. MC Gregor membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X merupakan pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya, pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Teori Y merupakan pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Berikut adalah kelemahan teori perilaku manajemen behavioral. Kelemahan dari teori ini adalah pada level tertinggi pada hierarki kebutuhan tersebut bahwa semua orang membutuhkan aktualisasi diri. Pada level ini, seolah tidak menimbulkan banyak masalah, tapi hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang tidak memahami maksud dari kebutuhan tersebut. Kelebihan teori perilaku manajemen behavioral. Yang pertama, memberi pemahaman akan pentingnya motivasi perorangan atau individual motivation. Hubungan antar pribadi atau interpersonal relationship dalam suatu pekerjaan. Perilaku kelompok, hubungan antar karyawan, dan pentingnya pekerjaan bagi manusia itu sendiri. Kedua, meningkatkan empati manajer dalam berhubungan dengan karyawan, serta mampu mengayomi bawahannya dengan baik dan benar. Ketiga, mengurangi jumlah karyawan yang tidak profesional. Kritik terhadap behavioral management. Behavioral management mengasumsi bahwa organisasi adalah sistem tertutup di mana para pekerja cenderung lebih mengutamakan perkembangan departemen mereka masing-masing dibandingkan dengan perkembangan keseluruhan organisasi. Pada akhirnya, struktur yang tidak fleksibel yang diciptakan prinsip ini tidak dapat berjalan dengan baik karena berada di bawah kondisi yang tidak stabil.